Berhenti scrolling sejenak, tarik napas, dan coba ingat-ingat kembali belanjaan lo pagi ini. Ada yang aneh? Banyak orang merasa Juni 2026 itu masih lama, masih sekadar angka di kalender atau teori di layar ponsel. Tapi kenyataannya, krisis pangan yang selama ini kita takutkan tidak akan datang dengan ledakan besar atau pengumuman darurat di televisi. Krisis itu sudah sampai, dia sudah menyelinap masuk ke rumah lo, dan saat ini mungkin lagi duduk manis di rak dapur lo tanpa lo sadari. Coba perhatikan baik-baik. Kenapa uang 100.000 yang dulu bisa membawa pulang 2 kantong penuh belanjaan, sekarang cuma nyisain ruang kosong di tas lo? Kenapa kemasan sabun, kopi, sampai camilan favorit keluarga lo perlahan-lahan mengecil, tapi harganya justru naik nggak masuk akal? Ini bukan sekadar inflasi biasa yang sering dibahas para ahli di berita. Ini adalah shrinkflation agresif, sebuah taktik bertahan hidup terakhir para produsen sebelum barang-barang ini benar-benar hilang dari pasaran. Di video kemarin, kita sudah bahas barang apa saja yang terancam lenyap di Juni 2026. Tapi hari ini, tingkat urgensinya naik 10 kali lipat. Gua bakal bongkar 7 tanda nyata yang nunjukin kalau mesin krisis sudah mulai bekerja tepat di bawah hidung lo. Kita bakal bahas soal hilangnya merek-merek murah yang dulu jadi penyelamat di tanggal tua, sampai alasan gelap kenapa rak-rak supermarket mulai sering kelihatan kosong di jam-jam tertentu. Kalau lo mulai nemuin tanda nomor 5, dan terutama tanda nomor 7 di pasar atau minimarket dekat rumah lo, itu sinyal merah. Artinya, alarm darurat sudah bunyi dan waktu lo buat bersiap makin tipis. Jangan sampai lo jadi orang terakhir yang sadar kalau meja makan lo lagi terancam. Sekarang, mari kita bedah faktanya satu persatu sebelum semuanya benar-benar berubah. Sekarang kita masuk ke tanda pertama. Sesuatu yang paling sering terjadi tapi paling jarang disadari, shrinkflation yang semakin agresif. Harga tetap terlihat sama, tapi isi di dalamnya diam-diam berkurang. Kopi sachet yang dulu terasa cukup, kini terasa ringan. Camilan yang dulu bikin kenyang sekarang seperti cuma lewat di lidah. Sabun yang cepat sekali habis, padahal pemakaiannya sama. Ini bukan kebetulan, ini strategi. Karena menaikkan harga secara langsung akan memicu resistensi, tapi mengurangi isi secara perlahan membuat konsumen tidak sadar bahwa mereka sebenarnya membayar lebih mahal untuk sesuatu yang lebih sedikit. Ini seperti lo beli 1 gelas penuh tapi ternyata isinya cuma 3/4. Dan yang lebih menarik, lo tetap merasa itu normal karena bentuk kemasannya tidak berubah jauh. Ini bukan sekadar trik marketing. Ini adalah adaptasi industri terhadap tekanan biaya yang semakin tidak terkendali. Tanda kedua, yang mungkin terasa lebih halus tapi dampaknya jauh lebih serius, hilangnya merek-merek murah dari rak toko. Coba lo ingat, dulu selalu ada pilihan produk dengan harga paling rendah, merek lokal, merek yang mungkin tidak terlalu terkenal, tapi cukup untuk kebutuhan sehari-hari, sekarang perlahan mulai menghilang, digantikan oleh merek besar dengan harga yang lebih tinggi. Ini bukan soal selera konsumen yang berubah, ini soal struktur pasar yang mulai menyempit. Ketika biaya produksi naik, pemain kecil tidak punya cukup bantalan untuk bertahan, mereka kalah sebelum sempat beradaptasi, dan akhirnya yang tersisa hanya pemain besar yang mampu mengontrol harga, yang artinya pilihan lo sebagai konsumen semakin sedikit. Dan ketika pilihan berkurang, harga akan lebih mudah naik tanpa perlawanan. Tanda ketiga, promo yang terlihat menggiurkan tapi sebenarnya menyesatkan. Diskon besar-besaran yang tiba-tiba muncul di rak, buy one get one, potongan harga yang terasa terlalu bagus untuk dilewatkan, tapi coba perhatikan lebih dalam. Seringkali itu adalah barang yang mendekati masa kedaluarsa, atau stok lama yang ingin segera dibersihkan. Ini bukan bentuk kebaikan hati produsen, ini strategi untuk mengurangi kerugian. Dan di sisi lain, ini juga tanda bahwa perputaran barang tidak lagi secepat dulu, distribusi mulai tersendat, permintaan tidak lagi stabil, dan perusahaan mulai mencari cara untuk tetap menjaga arus kas mereka tetap hidup. Tanda keempat, kualitas kemasan yang menurun, plastik yang lebih tipis, botol yang lebih ringkih, tutup yang terasa lebih mudah rusak. Ini mungkin terlihat sepele, tapi sebenarnya ini adalah indikator penting bahwa produsen sedang memotong biaya di semua lini yang mungkin, bahkan di bagian yang dulu dianggap tidak boleh dikorbankan. Karena kemasan bukan hanya soal estetika, tapi juga soal perlindungan produk. Ketika kemasan mulai dikorbankan, itu artinya tekanan biaya sudah mencapai titik yang cukup serius dan perusahaan mulai mengambil risiko untuk tetap bertahan. Tanda kelima, kelangkaan barang yang dulunya selalu ada, ini yang mulai terasa nyata, bukan sekadar teori. Produk yang biasanya selalu tersedia tiba-tiba kosong, entah itu minyak goreng, gula, atau bahkan bahan pokok lain yang dulu tidak pernah absen. Dan yang lebih menarik, tidak ada penjelasan yang jelas kenapa itu terjadi, hanya tulisan stok habis atau barang kosong. Ini adalah tanda bahwa rantai distribusi mulai terganggu.
entah karena masalah produksi, logistik, atau kebijakan. Yang jelas, ketika barang mulai sulit ditemukan, harga hanya tinggal menunggu waktu untuk naik lebih tinggi. Tanda keenam, kenaikan harga yang diam-diam. Bukan lonjakan besar yang langsung terasa, tapi kenaikan kecil yang terjadi berulang 1.000, 2.000 setiap beberapa minggu, cukup kecil untuk tidak memicu kepanikan, tapi cukup konsisten untuk menggerus daya beli secara perlahan. Ini seperti tetesan air yang terus jatuh, tidak terasa di awal, tapi lama-lama mengikis batu. Dan ketika lo sadar, pengeluaran lo sudah jauh lebih besar dari sebelumnya, tanpa lo benar-benar tahu kapan tepatnya itu terjadi. Dan tanda ketujuh, yang mungkin paling jujur karena datang langsung dari lapangan, stok di pasar tradisional yang mulai berkurang, pedagang yang mulai mengeluh jatah barang mereka dipotong, distributor yang tidak lagi bisa memenuhi permintaan seperti biasa. Ini bukan cerita yang dibuat-buat, ini realitas yang dirasakan oleh mereka yang berada di ujung rantai distribusi. Dan ketika mereka mulai kesulitan, itu artinya masalah sudah berada di level yang lebih dalam, bukan lagi sekadar fluktuasi biasa. Sekarang pertanyaannya, kenapa semua ini terjadi sekarang? Kenapa tanda-tanda ini muncul hampir bersamaan? Jawabannya tidak sederhana, karena ini bukan hasil dari satu faktor, tapi kombinasi dari banyak hal, mulai dari inflasi global yang terus menekan biaya produksi, konflik distribusi yang membuat jalur logistik tidak lagi seefisien dulu, kebijakan ekspor-impor yang berubah-ubah, hingga perubahan iklim yang mempengaruhi hasil panen. Semua ini berkumpul menjadi satu tekanan besar yang akhirnya terasa di level paling dasar, dapur kita sendiri, karena dapur adalah ujung dari semua rantai itu, tempat di mana semua masalah global akhirnya diterjemahkan menjadi satu hal sederhana, harga dan ketersediaan makanan. Di titik ini, kita punya dua pilihan, mengabaikan semua ini dan berharap semuanya akan kembali normal dengan sendirinya, atau mulai memahami situasinya dan mengambil langkah kecil untuk beradaptasi. Bukan dengan panik, bukan dengan menimbun secara berlebihan, tapi dengan strategi yang lebih rasional, seperti mulai membangun stok secara bertahap, bukan dalam jumlah besar sekaligus, tapi sedikit demi sedikit, konsisten, sehingga tidak membebani keuangan, tapi tetap memberi cadangan ketika situasi memburuk. Mulai juga membiasakan diri dengan merek alternatif, bukan karena kita harus menurunkan standar, tapi karena fleksibilitas adalah kunci bertahan di situasi yang tidak pasti. Semakin banyak pilihan yang kita kenal, semakin kecil kemungkinan kita terjebak ketika harga satu produk melonjak drastis. Dan yang tidak kalah penting, mulai mengatur arus kas dengan lebih disiplin, menyadari bahwa pengeluaran untuk kebutuhan pokok kemungkinan besar akan terus meningkat, dan mempersiapkan ruang dalam keuangan kita untuk itu. Di akhir semua ini, satu hal yang perlu kita pegang, krisis bukan sesuatu yang harus ditakuti secara berlebihan, tapi juga bukan sesuatu yang boleh diremehkan, karena ketakutan tanpa tindakan hanya akan melumpuhkan, tapi kesadaran tanpa aksi juga tidak akan mengubah apapun. Kita tidak bisa mengontrol sistem global, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya, mulai dari hal kecil, dari dapur kita sendiri, dari cara kita melihat belanjaan kita, dari cara kita memahami perubahan yang terjadi di sekitar kita. Dan sekarang gue ingin tahu dari lo semua, dari 7 tanda tadi, mana yang paling terasa di dapur lo saat ini, mana yang paling sering lo temui. Tulis di kolom komentar. Kita bisa saling berbagi informasi, saling membuka mata, karena kadang yang kita anggap masalah pribadi ternyata adalah pola yang terjadi di banyak tempat. Dan kalau lo merasa konten seperti ini membantu lo melihat sesuatu dengan lebih jelas, jangan lupa untuk like, share ke orang-orang terdekat lo, dan subscribe supaya kita bisa terus ngobrol, terus belajar, dan terus siap menghadapi apapun yang akan datang, bukan dengan panik, tapi dengan kepala dingin dan langkah yang lebih terarah.